di DTC Medan di masa-masa yang akan datang gitu. Jadi pemberdayaannya ini kita berusaha. Nah, apakah ada metode, Kak, untuk Mm-mm. memastikan DTC Medan ini kurikulum pelatihan yang ditawarkan akan relevan, Kak? Kan harapan Kakak di mata Kakak DTC itu dalam tahun-tahun mendatang akan seperti apa gitu? Hai, balik lagi di Ngobrol bareng episode spesial Digital Talent Center bersama saya Ekion Meidora dan tentunya narasumber kita yang tidak kalah istimewanya sudah hadir bersama kita pada episode podcast kali ini. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang Digital Talent Center Medan, inovasi baru dari Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Medan. Nah, untuk membahas lebih lanjut apa aja sih yang ditawarkan untuk Digiers di Digital Talent Center Medan ini telah hadir bersama kita Kepala BPSDMP Kominfo Medan sekaligus inisiator dari Digital Talent Center Medan itu sendiri. Halo Kak Ita. Halo Eki. Sehat-sehat ya Kak? Sehat, puji Sehat, Tuhan. Tuhan. Oke Kak, Kak boleh dong Kak diceritain DTC itu apa sih dan ide awalnya itu dari mana gitu Kak? DTC itu kepanjangannya dulu ya. Oke. Kepanjangannya DTC itu kepanjangan dari Digital Talent Center atau Pusat Talenta Digital. Kenapa ada Kota Medannya? Ya karena memang DTC ini memang mau dikembangkan di Kota Medan. Jadi ide awalnya itu karena saya itu mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dan memang di dalam PKN 2 itu kita harus menciptakan inovasi-inovasi baru yang sesuatu yang baru yang dikembangkan di institusi kita masing-masing. Nah, kebetulan dari atas rekomendasi dari pimpinan ya kepala badan, saya diminta untuk bisa mengembangkan Balai Besar Pengembangan SDM ini menjadi DTC Medan atau menjadi pusat talenta digital yang lebih berkembang seperti itu, Eki. Oke, itu dia tadi ya DTC Medan jadi pusat talenta digital. Apakah ini khusus untuk masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya atau ada peluang Kak untuk yang lain misalnya dari provinsi lain gitu? Iya, sesuai dengan konsep-konsep yang digali sedemikian rupa. Jadi DTC Medan ini tetap merangkul 7 provinsi gitu yang menjadi wilayah kerja dari Balai Besar. Yaitu mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pengembangan DTC ini namanya aja di Medan, Eki, tapi gitu. sebenarnya tetap merangkul tujuh provinsi gitu. Jadi kita tetap akan melakukan pengembangan dari TUSI Balai Medan di 7 provinsi itu. Oh gitu. Nah, Ya. buat Digiers yang bukan berasal dari Medan tapi dari provinsi lain juga masih akan mendapatkan manfaat gitu ya dari hadirnya DTC ini tentunya. Nah, Kak, sampai saat ini prosesnya udah sampai mana, Kak? Dan bagaimana tahapan untuk mengembangkan DTC ini? Jadi tahapannya ada 4 hal yang harus dilakukan selama kurun waktu 4 bulan. Yang pertama itu selama ini kan Balai Besar Medan itu hanya kalau kita lihat tusinya itu hanya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti itu ya sangat monoton seperti itu. Tapi dengan adanya ya, inovasi baru ini, kita coba untuk membuat satu rencana strategis dalam bentuk blueprint gitu ya. Nah di situ tergambar seluruh pengembangan apa saja yang tentunya meliputi banyak hal seperti pengembangan teknologi, pengembangan misalnya silabus, kurikulum dan lain sebagainya, dan juga pengembangan organisasi itu sendiri seperti itu. Oke, Kak,
Apa sih, kan tadi ada DTC, ada Mm-mm. BPSDMP, mungkin banyak yang nanya juga Kak, apa sih bedanya Digital Talent Center Medan ini sama BPSDMP Kominfo Medan yang mungkin sudah banyak yang di JIRS tahu gitu, kalau Ya. pelatihan itu diselenggarakan sama BPSDMP Kominfo Medan. Ya, itu tadi bahwa selama ini kan kita hanya melaksanakan pelatihan-pelatihan digital gitu ya, tanpa ada misalnya sesuatu yang lebih dari pelatihan itu. Tetapi kemudian kita mengembangkan ide-ide yang lebih lebih besar begitu ya, sehingga itulah yang dinamakan DTC atau menjadi pusat talent talent center begitu ya. Kok pusat talent center sih, sudah pusat talent center. Oke Kak, tadi kan ada ide-ide besar yang lagi dikembangkan untuk Mm. DTC ini ya Kak. Kira-kira apa Kak? Kalau boleh di-spill, apa ide-ide besar itu dan nantinya apa yang membedakan di Digital Talent Center Medan ini dengan mungkin lembaga atau pusat pelatihan lainnya? Ya, ide besarnya itu sebenarnya membangun konsep strategis yang benar-benar yang benar-benar eh, lengkap, kemudian yang benar-benar besar begitu ya. Misalnya dengan menyusun strategi pengembangan DTC itu sendiri. Nah, pengembangannya apa? Ya, itu yang tertuang di dalam blueprintnya. Nah, blueprintnya itu antara lain pengembangan organisasinya itu sendiri, kemudian juga mengembangkan talenta-talenta yang sudah ada. Itu barangkali kita bisa lihat, bisa kaitkan dengan misalnya pemberdayaan alumninya, gitu ya, pemberdayaan alumni atau pemberdayaan orang-orang yang sudah pernah kita latih. Jadi jangan berhenti sampai di situ, karena memang juga dari hasil hasil survei atau hasil kajian dari Badan Pengembangan SDM Kominfo itu ada gap yang sangat besar tentang ketersediaan talenta digital. Nah, itu di Indonesia gitu sampai 2030. Nah, itu tugas kita itu untuk bagaimana bisa memenuhi kesenjangan itu. Itu yang pertama. Oke. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kedua sebenarnya itu nilai indeks masyarakat digital Indonesia itu di Pulau Sumatera itu rata-rata memang sudah bagus, lebih tinggi dari IMDI nasional. Tetapi untuk beberapa pilar memang dia tinggi, tetapi untuk pilar pemberdayaan itu cukup rendah gitu ya. Masih di bawah 30-an ke bawah gitu. Nah, inilah tugas kita bagaimana salah satunya digagas di dalam blueprint itu, salah satunya bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat ini di 7 wilayah kerja kita itu. Nah, makanya nanti di tahun-tahun mendatang ya, berpatokan dari blueprint yang ada, kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang kebanyakan memang untuk memberdayakan. Jadi tidak semata-mata misalnya kalau sekarang kan hanya melaksanakan pelatihan, setelah itu selesai gitu. Tetapi kita lupa untuk bagaimana bisa memberdayakan alumni-alumni itu sendiri. Nah, itulah yang kita susun untuk DTC Medan di masa-masa yang akan datang gitu. Jadi pemberdayaannya ini kita berupaya untuk tingkatkan sehingga nanti gapnya itu bisa hilang atau nilai pemberdayaan IMD-nya itu paling tidak bisa meningkat di tahun-tahun berikutnya. Wah, Seperti itu. menarik sekali ya Kak DTC ini. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan gitu karena tadi memang jadi salah satu kebutuhan ya. Bukan hanya untuk masyarakat Kota Medan tapi untuk masyarakat di 7 provinsi wilayah Ya. kerja kita. Oke, ini pasti dinanti-nantikan nih Kak DTC. Kehadiran DTC untuk di-share semuanya. Oke, Kak. Kalau gitu, apa aja nih Kak nanti yang akan jadi program-program unggulan dari DTC? Apakah sama kayak yang udah ada di BPSDMP Kominfo Medan? Ada 5 akademi pelatihan yang diselenggarain, yang bisa diikutin sama segmentasinya berbeda-beda gitu kan Kak? Targetnya beda-beda. Ada yang UMKM, ada yang tenaga pendidikan atau guru, dan macam-macam. Boleh Kak? Oke, kalau ke depannya ya masih tetap sama 5 akademi, tetapi ya itu ada program-program lain tambahan gitu, terutama di pemberdayaan alumninya gitu. Jadi itu yang kita sangat
tonjolin. Dan yang kedua, mungkin kita bekerja sama ya, di blueprint juga itu akan ada tertulis butuh kerjasama yang intens dengan sektor industri gitu ya, sektor industri dalam rangka kita juga ingin mendiskusikan sebenarnya talenta digital yang dibutuhkan oleh industri itu seperti apa gitu ya. Jadi pas keluaran dari DTC Medan itu sebenarnya itulah yang dibutuhkan oleh industri. Jangan sampai kita membangun orang begitu ya, membangun orang tetapi dengan kualitas SDM dan keterampilan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh industri. Jadi makanya ini perlu sinkronisasi, perlu diskusi dan perlu kerjasama gitu ya supaya kita tahu apa yang harus kita latih supaya teman-teman yang dilatih ini sesuai dengan kebutuhan industri. Tentunya kembali lagi bahwa pelatihan itu kalau mau sesuai dengan industri artinya materi-materinya juga harus silabusnya, modulnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan industri seperti itu. Nah, tadi udah ngomongin soal industri, ada silabus yang nanti akan disesuaikan gitu kan Kak. Apalagi sih Kak caranya, bagaimana kolaborasi yang akan dilakukan nanti DTC Medan ini untuk memenuhi tadi Kak gap antara kebutuhan industri yang sekarang dan talenta digital yang sudah ada gitu. Ada keputusan baru juga dari pimpinan bahwa nanti ke depannya juga yang kita pikirkan itu bukan saja output dari pelatihan tetapi outcome-nya. Nah, kalau outcome-nya itu kalau kita bicara outcome berarti kan ada hal-hal yang lebih dibandingkan kuantitas dari jumlah pelatihan itu. Tapi bagaimana kalau outcome-nya itu bagaimana mereka terserap misalnya ya di dunia industri, bagaimana caranya mereka bisa tersertifikasi, apakah sertifikasinya itu berguna untuk mereka pada saat mereka bersaing di dunia kerja dan ya seperti itu. Nah, ini nilai tambah yang harus memang kita pikirkan pada saat membangun pusat talenta digital seperti itu. Oke, wah ini kayak kelihatannya komprehensif sekali ya. DTC Medan ini semuanya ada, pokoknya nanti buat Digiers yang ada kebutuhan talenta digital, mau mengembangkan diri menjadi seorang talenta digital yang handal, pastinya harus merujuk ke DTC gitu ya. DTC harus jadi salah satu pilihan gitu, pilihan teratas gitu ya, buat Digiers yang mungkin mau mengembangkan skill, keterampilan digitalnya. Oke, Kak, tadi kita udah bahas banyak soal DTC. Kita mau main game sedikit nih, boleh, Kak. boleh. Boleh ya, Kak ya? Biar asik aja sih gitu, Kak. Nah, ini gamesnya benar atau salah. Nanti Kak Ita silakan. Saya yang jawab? Iya. Oh, baiklah. Silakan dikasih tahu. Saya nanti bacakan pernyataannya, Kak Ita boleh dijawab. Oh, ini benar atau salah pernyataannya. Okay? Nilainya? Nilainya tidak ada nilainya. Yang nilai nanti ini ya juri-juri di depan kita. Oke. Nih, ini topiknya tentang teknologi terbaru. Yang pertama, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membuat karya seni. Benar. AI ya Kak. Oke, bisa buat foto, bisa buat konten, bisa buat lagu juga, film dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, metaverse adalah dunia virtual yang terhubung dengan internet. Benar. Betul. Metaverse termasuk gerombolan grupnya ya, Facebook dan teman-temannya. Selanjutnya Kak, blockchain hanya digunakan untuk mata uang kripto. Betul nggak Kak? Betul. Enggak, salah. Salah. Nggak cuma untuk kripto ya? Ya. Enggak. Iya, jurinya sama itu. Enggak, hanya digunakan untuk mata uang kripto. Enggak, ada lagi yang lain. Apa? Boleh coba lihat lagi. Aku harus lihat contekan lagi. Oke, yang terakhir Kak. IoT atau Internet of Things menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui internet. Iya. Yes, benar. Nah, itu tadi ya. Semuanya sekarang sudah amat sangat membutuhkan internet. That's why kenapa Kementerian Kominfo itu berusaha gitu ya Kak untuk tetap mengurangi blank spot di berbagai wilayah di Indonesia. Oke. Itu tadi sedikit intermezzo. Kita mau bahas lagi, mau tanya-tanya lagi Kak soal DTC. Ya.
Nah, Kak, apakah DTC ini kedepannya akan menjalin hubungan kerjasama dengan lebih banyak perguruan tinggi atau kampus? Hmm. Kemudian kurikulumnya nanti akan seperti apa gitu? Hmm. Dan bagaimana mahasiswa ini dapat dibantu sama DTC untuk masuk ke dunia kerja? Mungkin boleh di-spill-spill soal VSGA Oke, model baru juga baik. Oh, gitu, ini Kak. ada anunya di sini. Sih pemetaan pola baru. Ya, jadi kedepannya memang kehadiran DTC Medan ini sangat membutuhkan mitra yang tidak sedikit. Karena kenapa? Ya itu karena sudah banyak sekali banyak hal yang harus dikerjakan gitu. Tidak hanya pelatihan, tetapi juga masalah pemberdayaannya. Jadi memang kita berupaya semaksimal mungkin, sebanyak-banyak mungkin menjalin kemitraan begitu ya, baik dengan pemerintah daerah misalnya, atau dengan perguruan tinggi, komunitas, bahkan barangkali ya dengan perusahaan-perusahaan dan industri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya apa? Yang kedua, Yang kedua tentang kurikulum, Kak. kurikulum. Nah, Kenapa bagaimana kurikulumnya? nanti untuk mengintegrasikan gitu, Oh Kak? ya, VSGA ya. Silabus, Oke. ya, silabus Kita ini. punya ada program yang cukup baru ya, di mana ini namanya Vocational School Graduate Academy yang biasanya kita lakukan, tetapi nanti di tahun mendatang itu kita akan membuat satu pola baru. Jadi bagaimana tema-tema SKKNI itu yang selama ini kita laksanakan bisa terintegrasi di modul-modul kampus gitu ya, di perguruan tinggi. Nah, ini sementara kita lagi gagas dengan teman-teman di perguruan tinggi. Nah, besok itu minggu depan itu kita akan mulai ke kampus-kampus ya di 7 provinsi itu untuk menyamakan persepsi tentang modul-modul itu, sehingga didapatkan satu modul yang akan diajarkan pada mahasiswa di tahun mendatang. Jadi full sepenuhnya nanti akan dikelola oleh kampus, tetapi barangkali kita nanti di bagian akhirnya kita akan memberikan sertifikasi seperti itu. Nah, apakah ada metode, Kak, untuk Mm-mm. memastikan DTC Medan ini kurikulum pelatihan yang ditawarkan akan relevan, Kak, dengan perkembangan teknologi dan tadi kebutuhan industri? Mm-mm. Gimana sih caranya, Kak? Oke, ya tentu yang seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa memang diskusi-diskusi panjang begitu dengan industri itu yang akan menjadi mitra itu sangat penting, karena dari situlah kita juga akan mendapatkan sebenarnya materi-materi apa yang dibutuhkan. Dengan adanya materi-materi itu, saya yakin itu bisa, kalau memang itu berasal dari kebutuhan industri, saya pikir modul silabus yang sesuai itu pasti akan bertahan gitu, dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa terserap di dunia industri seperti Nah, itu. itu ya. Jadi jangan khawatir di JIERS, kita di DTC Medan dipastikan kurikulumnya akan relevan dengan apa yang di JIERS itu butuhkan, apa yang industri butuhkan gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu untuk ikut pelatihan-pelatihan yang akan diadakan sama Digital Talent Center Medan pastinya. Oke, Kak, ada nggak sih tantangan gitu ya di awal pengembangan DTC ini gitu? Apa sih yang jadi tantangan Hmm. awalnya gitu? Karena ini kan ini inovasi baru gitu Hmm. ya dari BPSDMP Kominfo Medan. Ya, tantangannya ya cukup besar ya, cukup banyak, di mana kita sendiri di SDM dari balai besar kan sangat sedikit begitu ya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada meskipun juga cukup membandai, tapi barangkali kedepannya itu untuk menjadikan satu pusat talenta digital itu pasti akan kurang gitu ya, kurang. Jadi memang perlu di masa-masa mendatang itu perlu penambahan-penambahan fasilitas-fasilitas yang memadai begitu. Dan ya tentunya kita bergelut dengan persoalan anggaran juga yang tidak bisa disepelekan begitu ya, karena untuk membentuk ini menjadi pusat talenta digital tentu akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu kolaborasi dengan beragam mitra itu sangat dibutuhkan gitu ya. Paling tidak untuk bisa jangka pendek beberapa program dari DTC Medan ini bisa tercapai.
Oke, menarik ya Kak. Nah tadi Kak, kalau tadi kita udah ngomongin soal DTC yang targetnya bukan cuma masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya, tapi di 7 provinsi wilayah kerja. Nah ada juga kan wilayah-wilayah DTC Medan itu nantinya akan menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah yang Oh tadi iya, masih punya keterbatasan tadi terhadap akses teknologi. iya. Eh, Tahun depan itu salah satu daerah prioritas yang akan disasar oleh DTC Medan, yaitu memang daerah-daerah yang terluar gitu ya, atau yang disebut dengan 3T. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita di balai kalau di wilayah kerja kita ini kan ada, tidak bisa dipungkiri, ada daerah-daerah kepulauan gitu ya. Nah itu juga daerah-daerah kepulauan ini yang masuk daerah 3T. Dan itu kita tidak bisa menutup mata untuk melihat bahwa mereka juga sebenarnya membutuhkan yang namanya pengembangan skill digital, walaupun sangat ini ya, kalau kita lihat sangat terselubung, enggak ya, sangat sangat jauh begitu ya, sangat boleh dikata kelihatannya tidak tersentuh oleh teknologi, tetapi itu mau tidak mau harus kita tetap jangkau, walaupun dengan pelatihan-pelatihan yang barangkali sederhana dulu ya, disesuaikan dengan kondisi keadaan teknologi yang ada di sana. Nah, paling tidak kita sudah memulai pengembangan skill digital di daerah-daerah yang terluar itu. Seperti Oke, itu. itu dia ya. Jadi walaupun ada wilayah-wilayah 3T tadi kita tuh nggak tutup mata gitu Ya. ya Kak ya. Kita tetap akan menjangkau DJers yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Oke. Nah Kak, gimana sih mengukur keberhasilan program-program yang sudah dijalankan sama Digital Talent Center Medan ini nantinya Kak? Nanti di akhir dari setiap tahunnya kita akan mengadakan evaluasi begitu ya, evaluasi untuk melihat seluruh program ini apakah sudah sesuai dengan dengan apa yang kita harapkan, dengan tujuan dasar di awal pembentukan atau pengembangan dari DTC Medan ini. Jadi setiap tahunnya barangkali kita akan terus mengelaborasi apa-apa yang barangkali masih belum bisa tercapai. Jadi kan kalau DTC ini kan tidak serta-merta 100% bisa tercapai dalam waktu dekat gitu ya, karena membuat organisasi ini menjadi lebih berkembang itu pas butuh waktu, butuh spare waktu yang cukup banyak. Jadi kita coba menilai dulu di program-program di jangka pendeknya apa sudah terlaksana dengan baik atau tidak, dan kemudian jangka menengah, kemudian jangka panjangnya itu kita coba untuk meletakkan satu dasar yang baik gitu ya, agar DTC Medan ini secara kontinu bisa berjalan sesuai dengan harapan seperti itu. Nah, itu dia. Oke, ini pertanyaan serius terakhir gitu, Kak. Apa sih harapan besar Kakak untuk pengembangan Digital Talent Center Medan ini? Harapan Kakak di mata Kakak DTC itu dalam tahun-tahun mendatang akan seperti apa gitu? Harapan saya sih seperti di awal kita menyusun konsep baru tentang pengembangan DTC Medan ini, harapannya konsep-konsep itu bisa terimplementasikan ya. Kalau tadi saya sampaikan ya mungkin dalam waktu singkat ini jangka pendeknya tercapai, tetapi di masa yang akan datang jangka menengah dan jangka panjang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bagaimana DTC ini bisa berkembang lebih pesat, tidak hanya untuk pelatihan tetapi semata-mata juga untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat itu bisa terlaksana. Dan saya yakin penuh dengan didukung begitu banyak stakeholder, mitra juga ya dengan industri, DTC Medan ini akan eksis. Seperti itu, Eki. Oke, amin, amin, amin ya. Kita juga semuanya berdoa, kita berharap DTC Medan ini nantinya akan semakin besar, akan semakin memberikan manfaat yang banyak tentunya untuk masyarakat, untuk teachers yang senantiasa setia mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sama kita. Oke, sebelum kita menutup episode ngobar bareng Kak Ita, kali ini kita akan main games lagi ya Kak ya. Tetap gamesnya sama kayak tadi, bener atau salah silakan jawab. Nanti
hasilnya dapat nilai berapa, Kak Ita akan dikasih tahu ya sama teman-teman kita yang ada di balik layar. iya. Oke. Apa ya? Oke Kak, ini topiknya tentang internet, seputar iya, internet ya. baiklah. Nah, yang pertama, URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator. Iya. Ya, benar, benar ya. Oke. Padahal aku tebak-tebak doang. Benar ya Kak jawabannya. Yang kedua, IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet. Benar. Betul. Oke. Hore. Udah 2 ya yang terjawab ya. Ada berapa? Ada 100? Ada 4 pertanyaan Kak. Artinya 100. Oke, selanjutnya. Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan kabel. Enggak. Enggak ya. Oke, Namanya bener. nirkabel. Nirkabel. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Yeay. Ini pertanyaan terakhir, Kak. DNS berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Apa tadi? DNS. Iya, benar. Bener, yeay, 100. Bener nih berarti ya, inisiator Digital Talent Center Iya Medan. dong. Oke Digiers, itu dia episode kita yang spesial pada episode kali ini. Kita kehadiran inisiator sekaligus Kepala BPSDMP Kominfo Medan. Kak Ita, terima kasih sudah Sama-sama. bersama kita untuk episode kali ini. Ditunggu episode-episode ngobar berikutnya pastinya bersama narasumber-narasumber kita yang spesial. Oke. Demikian. Bye-bye. See you next time. Sampai ketemu 2 tahun depan lagi.